Bunyi relnya. Up. Seru banget. Udah bergerak ke kiri kanan saya. Mancing mania. Mantap. Mantap. Mancing mania. Mantap. Big Eye Trevor lagi. Mancing mania. Mantap. Aduh. Selamat sore para pecinta sport fishing. Salah satu destinasi bagi para pemancing yang tengah naik daun adalah daerah Sulawesi Tengah. Tarikan ikan kelas tuna, gigi anjing, dan giant trevally di sini sudah melanglang buana hingga ke luar negeri. Tapi trip mancing kami kali ini tujuannya adalah eksplorasi spot baru. Selain memberi tantangan tersendiri, kami juga ingin menjaga kelestarian spot lama di Sulawesi Tengah dan memberi kesempatan ikan untuk berkembang biak. Sudah sampai nih di Toli-Toli di pelabuhan. Ini kapalnya juga udah datang nih, jadi kapalnya dari Palu jemput kita mau mancing di sekitaran Toli-Toli. Mancing-mancing ini ada dari berbagai daerah, ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, ada dari Jawa, ada dari Sulawesi sendiri. Tapi yang paling saya mau memperkenalkan pertama nih kapal buat tempat kita nginep dulu nih. Jadi kita mau 5 hari 4 malam di kapal ini. Yuk. Oke, dadah. Selama masih beres-beres, saya mau kenalin kapalnya dulu. Ini ruang masak tapi terakhir. Oh, ruang masaknya ramai banget. Ya mau kenalin kamar tidur saya dulu. Pak dokter dari Bali nih. Mantap. Nah, di dalam sini harus rapi, harus bersih. Jadi kalau masuk kamar, kita tetap harus buka sepatu. Ini bagian depan sana sih, tuh jangkar dan ada gudang. Jadi barang-barang yang besar-besar biasanya dimasukin ke dalam. Setelah diambil semuanya masukin ke dalam. Ini tempat duduk kapten kapal, pengemudinya dan segala macamnya bla bla. Nah, di belakangnya ada kamar saya sama tim. Ini rencananya bakal jadi kamar saya nih. Kasur yang akan saya tidurin, ada 4 kasur. Dan kebetulan barang-barang tim juga ada di sini. Terus saya tinggalin tasnya di sini dulu. Oke, nih udah cup-cupan. Ini udah kasur saya. Tapi sebenarnya di belakang juga ada kamar dan nyaman juga sebenarnya. Tapi kita dikasih kamar di depan biar kelihatan juga, gampang juga deket kapten. Jadi kalau ada apa-apa kita lebih mudah kalau misalnya ada sesuatu bisa kita ambil gambarnya. Oke, sekarang kita mau ke kamar belakang dulu. Yuk. Satunya nih, kita turun yuk. Saya juga belum pernah masuk kamar ini. Nah, ini kamar satunya nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kasur. Yang benar tadi saya bilang ada nyaman banget kalau buat 10 pemancing. Ini nyaman banget dan kamarnya pakai AC. Adem banget. AC 24 jam, nggak dimatiin sama sekali. Dingin banget. Paling mati kalau misalnya gensetnya mati. Kekurangan BBM. Isi BBM nyala lagi biasanya. Kita ke belakang, ke dapur. Ini dapurnya. Walaupun kecil, tapi keren biasanya. Bisa buat bikin makanan pagi, siang, sore, malam. Pokoknya 24 jam kita minta makan, pasti dibikinin sama kokinya. Memancing saat ini sudah bukan lagi bicara soal hobi dan ikan saja. Sebuah industri telah terbangun di dalamnya. Banyak operator memancing yang memberi pelayanan ekstra bagi para tamunya. Mulai dari kuliner khas hingga pelayanan di atas kapal untuk memanjakan para penggila sport fishing. Asalkan kita siap merogoh kocek lebih dalam agar hobi tersalurkan. Mantap! Nih, kapten kapalnya. Cap, kita
berapa lama ke spot? 1 jam ya. 1 jam? Nah, kita 1 jam perjalanan, jadi lumayan nih. Saya bisa istirahat lagi sebelum nyampe ke spot. Saya juga mau ganti baju, nggak mungkin saya mancing pakai baju begini. Jadi udah ya, perkenalannya cukup selesai. Saya mau ganti baju perang dulu. Oke? Bye, sekalian istirahat. Dengan kecepatan kapal 9 knot butuh waktu sekitar 1 jam untuk sampai di spot pertama. Waktu yang cukup bagi para pemancing untuk menyiapkan piranti-piranti andalan mereka. Meski berasal dari berbagai daerah, tapi hobi yang sama membuat suasana kekeluargaan terasa kental di kapal ini. Mesin utama kapal sudah mati, tanda bagi para angler untuk mulai menurunkan piranti dan umpan andalan mereka. Ayo Mas Bro, memancing kita sekarang. Olahraga pagi-pagi. Selain umpan arus air juga sangat berpengaruh terhadap pola makan ikan. Kapten kapal juga harus bisa menempatkan kapal di posisi yang tepat agar umpan tiruan bisa bermain menarik perhatian ikan. Bermain santai di bagian belakang kapal, Tole berhasil membuka perolehan strike hari pertama. Dengan jam memancing yang sudah tinggi, ia tahu betul bagaimana menghadapi ikan. Terlebih menggunakan piranti overhead, semakin memudahkan Tole untuk memaksa ikan menyerah. Benar saja Mas Bro, seekor kurisi Bali atau kurisi cablak berhasil landed sebagai ikan pertama. Belum termasuk ukuran jumbo, tapi menjadi pertanda positif ikan mau makan umpan tiruan. Menggunakan teknik yang berbeda, Pak Marno mencoba peruntungan dengan irisan daging ikan segar. Menjajal spot baru, tentu semua teknik harus dicoba untuk mengetahui peluang yang ada. Jika tadi Tole sudah berhasil dengan umpan metal jig-nya, kini Pak Marno mencoba dengan teknik ngoncer. Sedikit memainkan piranti supaya mata kail tak menyangkut karang, ternyata sambaran ikan juga didapat. Strike Mas Bro. Mantap, strike. Sebagai salah satu tuan rumah, tentu Pak Marno juga tak mau kalah dengan para tamunya. Tak perlu waktu lama, kembali seekor kurisi cabak menjadi perolehan pertama Pak Marno. Anaknya ini. Kita mau cari mamanya. Tak beda dengan Pak Marno, Anugrah yang memakai teknik ngoncer juga mendapat respon dari ikan. Fish on. Kali ini tarikan ikan terlihat berbeda. Tali multifilamen terus digulung Anugrah, masuk dalam reel ukuran medium miliknya. Bayangan ikan yang kemarahan mulai nampak dari atas kapal. Akhirnya seekor ruby snapper berhasil landed sempurna di sisi kanan kapal. Inilah salah satu keluarga kakap yang banyak dicari pemancing. Selain tarikan yang kuat, dagingnya juga terkenal lembut dan lezat. Kedua teknik telah membuahkan hasil. Tanda spot pertama cukup potensial. Mancing mania, mantap! Arus yang tiba-tiba berubah tidak jelas membuat kapten menggeser lokasi. Lanjut kapten. Oh, ada. Kecepatan kapal yang melaju sedang ideal bagi angler untuk memasang piranti trolling. Salah satu teknik yang cukup efektif untuk menggoda ikan-ikan pelagis perenang cepat. Benar saja Mas Bro, piranti trolling dari angler Kota Pahlawan dibuat melengkung oleh tarikan ikan. Inilah karakter bertarung ikan pelagis perenang cepat, tak mudah menyerah dan terus melawan untuk melepaskan diri. Menjelang hari gelap, akhirnya ikan mulai menyerah. Seekor tenggiri jantan atau terkenal dengan nama Wahoo menjadi pemecah ketegangan di atas kapal. Mancing mania, mantap! Sip.
Kita mau berjalan ke spot nih. Ternyata tadi Ini yang punya rezeki. Bang Alim trolling, dapetnya lumayan wahoo ya, tenggiri laki. Tarikannya lumayan juga nih. Ini hujan soalnya tadi. Tapi mudah-mudahan nanti sampai spot ya, cuacanya bagus jadi kita bisa mancing. Malam ini mau langsung mancing katanya, mau ngetes. Tadi jiknya kita kasih sinar matahari jadi sinar matahari jadi kita kasih sinar lampu biar dia nyala karena si jignya nggak nunggu spot. Jadi ke dalam laut nyala, ikan tertarik. Banyak tuh ikan, dikejar-kejar kayaknya tuh. Spot kedua kali ini adalah lokasi dengan target ikan-ikan nokturnal. Apalagi kalau bukan si tuna gigi anjing atau doktu tuna. Sebagai predator malam, ikan yang selalu berburu dalam kelompok besarnya tersebut sangat agresif ketika bulan gelap. Untuk memancing saat gelap, penggunaan fosfor dalam metal jig menjadi sangat penting. Fosfor yang sifatnya menyerap dan menyimpan cahaya akan menyala meski dalam kegelapan air. Namun ternyata sambaran pertama justru menghampiri awi. Menggunakan teknik handline, pemandu spot kami ini cukup tenang dalam menghadapi perlawanan ikan. Tali monofilamen terus ditarik awi tanpa memberi sedikit pun kesempatan ikan untuk melawan. Kurang dari setengah jam, ikan sudah terlihat tak berdaya. Seekor doktu tuna ukuran medium berhasil landed dengan teknik handline. 1, 2, 3. Mantap! Double strike di sisi kanan kapal akhirnya terjadi juga. Sebuah pertanda ikan mulai ramai di bawah sana. Giliran Pak Marno dan Anugrah yang sama-sama tengah menikmati pertarungan. Mantap belok lagi. Double strike. Double strike. Ada yang jatuh ke tengah, Pak. Ini double strike nih, kiri kanan saya. Pak Anugrah, Pak Marno. Saya enggak, saya lagi ngulur soalnya. Kali ini Big Eye Trevally atau lebih tenarnya kue mata belok menjadi perolehan keduanya. Ikan nokturnal ini juga sering dijumpai berburu di dalam kelompok besarnya yang bisa mencapai 80 ekor. Tak heran jika perolehan Pak Marno dan Anugrah memiliki ukuran yang sama besarnya. Mantap! Big Ace Trevally. Tapi bagi kami, apapun ikannya, berapapun ukurannya, saya hanya bisa bilang mantap! Bunyi relnya. Bunyi relnya. Yup. Tak selang lama kembali double strike terjadi di bagian belakang kapal. Kali ini Om Berry dan Abun yang tengah sibuk melayani tarikan ikan. Bukan ikan kecil sepertinya Mas Bro. Berapa sudah ini? Tarikan perlawanan ikan membuat reel kedua angler ini beberapa kali berderit kuat. Aduh, mancing dari Medan, boy. Perlahan tapi pasti akhirnya Om Berry berhasil menyudahi pertarungan terlebih dahulu. Seekor ruby snapper ukuran indukan berhasil membuat riuh bagian belakang kapal. Doktu tuna yang menyambar umpan metal jig Abun pun akhirnya menampakkan wujud di permukaan air. Perolehan yang harus diacungi jempol dengan mata. Mantap! Lagi. Mancing mania! Mantap! Mantap! Berapa kilo jauhnya? Jauh banget. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya ujung joran saya melengkung juga ditarik ikan. Fish on!
Menggunakan piranti ringan, tentu saya harus belajar dari apa yang menimpa Yudi. Bermain lebih santai dan sesekali menggulung tali untuk memaksa ikan naik ke permukaan. Jangan kolong, woi. Woi, jangan kolong. Tarikan perlawanan ikan terasa sangat kuat, meski saya yakin ikan yang saya hadapi memiliki bobot tidak lebih dari 8 kg. Akhirnya tali leader mulai masuk reel, disusul seekor Big Eye Trevally yang sudah tak berdaya. Hasil yang cukup membuat kami puas sekaligus penasaran karena belum ada ukuran babon yang didapat. Big Eye Trevally lagi, dia masih keluarganya Trevally nih, masih keluarga sama Trevally, cuman dia lebih cari makanan nokturnal, lebih ke malam hari. Gerombol dan dia nggak bisa besar, nggak kayak Giant Trevally bisa sampai puluhan kilo, dia paling 10 kilo lah paling besar. Oke. Gimana Bang Deka? Mantap. Harus dipancing dulu. Baru pertama kali turun dan mencoba teknik jigging, Deka juga ingin merasakan sensasi strike. Jauh-jauh terbang dari Tanjung Pinang ke Kepulauan Riau tentu tak mau hanya menjadi penonton. Menggunakan piranti medium tentu sensasinya semakin menantang karena tak bisa langsung memaksa ikan untuk naik. Kembali seekor Big Eye Trevally menambah pundi-pundi hasil strike di spot malam ini. Mantap! Spot baru tentu potensi strike lebih menjanjikan. Apalagi sudah ada tanda bahwa ikan mau menyambar umpan tiruan. Semakin membuat para pemancing penasaran, tak terkecuali Yudi yang datang dari Sumbawa. Ia akhirnya ikut merasakan sensasi strike menggunakan piranti ringannya. Mendapat sambaran di kedalaman 80 meter, tentu butuh waktu buat Yudi untuk memaksa ikan naik. Korban joran satu. Ternyata kelenturan joran Yudi tak mampu menahan kekuatan bobot ikan. Akhirnya Yudi harus ikhlas, jorannya patah menjadi beberapa bagian. Untungnya ikan tidak lepas dan perlawanan berlanjut. Mantap Dogi sini. Jorannya? Aduh, ampun deh. Gak apa-apa deh. Sambungannya pegang sekalian. Patah tiga. Patah tiga. Aduh. Patah tiga ini. Berhitung. Satu. Aduh, jadi tiga ini. Meski harus kehilangan satu joran, tentu Yudi puas dengan perolehannya. Mancing mania. Mantap. Aduh. Patah tiga. Semakin larut, keganasan dan keagresifan ikan terus meningkat. Adalah Hanif, Halim, dan Dr. Ketut yang secara bersamaan mendapat sambaran ikan. Triple strike. Wow. Masuk. Hanif dan Halim berhasil menaikkan ikan di saat hampir bersamaan. Sementara Dr. Ketut menyusul kemudian. Mantap! Beker jig, nyet. Seekor Doktu Tuna dan 2 ekor Big Eye Trevally berhasil menambah pundi-pundi predator nokturnal di toli-toli ini. Mancing mania, mantap! Nyet. Masuk, nyetnya.